wabarakatuh. Nggak kuat apanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa miqdarihil azim. Amma ba'du, para asatidzah dan hadirin wal hadirat, yahkan kepada Syekh Imam Ghazali dan Syekh, kuat suaranya. Apa? Mana lanjutannya? Wala tusalli itu ya. Wala tasil akhir surati. Mana? Fa idza faraghta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arsaltahuma, maka jika kamu melepaskan kedua tanganmu, kedua tangan, fasta'nif, maka mulailah. Raf'ahuma, mengangkat keduanya, ila sodrika, pada dadamu. Wa akrim al-yumna, dan muliakanlah tangan yang sebelah kanan, biwad'iha, dengan meletakkannya yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Kenapa? Oh, yang di atas rusak. Wansur, dan meluruskan kamu asobi al-yumna, pada jari-jari yang kanan, ala tuli dhiraika, atas panjangnya hastamu, al-yusra, yang kiri. Waqbid biha, dan genggamlah biha, dengannya, ala ku'iha, atas pergelangannya. Wakul, dan katakanlah ba'da takbiri, sesudah takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan besar. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, kasira, dengan banyak. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukrotan, dalam pagi-pagi hari, wa asila, dan sore hari. Tumakro, kemudian bacalah, wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajah saya, lilladzi, kepada zat, fatara, yang menciptakan, ladzi, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Hanifan, dengan condong, aimailan, musliman, yaitu dengan berpasrah,
wa ma'ana dan tidaklah saya minal musyrikina tergolong orang-orang yang musyrik. Inna sholat saya wa nusuki dan ibadah saya wa mahyaya dan hidup saya wa mamati dan mati saya lillahi karena Allah, milik Allah Rabbil alamina yang mengatur semesta alam. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutui baginya. Wabidzalika dan dengan demikian umirtu saya diperintahkan wa ana minal muslimina dan saya tergolong orang-orang yang muslim. Artinya lanjutnya adab sholat yang lalu bahwa ketika sudah berdiri kemudian kamu meletakkan tanganmu ke arah dadamu dan kemudian memegang yang kanan kepada yang kiri. Seperti biasa ya seperti begini gitu. Yang kanan megang yang kiri, bukan yang kiri megang yang kanan karena memuliakan yang kanan gitu. Digenggam, dipegang dengan yang kanan itu atas pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangan itu dipegang. Terus membaca doa iftitah. Itu namanya doa iftitah. Ini kalau tarawih jarang dibaca nih. Karena mau cepat ya. Jarang baca doa iftitah. Enggak baca ya kan. Kalau membaca lama kali. Jadi sesudah takbir itu berhenti sejenak baru baca doa itu. Artinya biqadri subhanallah, Allahu akbar, bukan langsung, bukan nyambung, tetapi berhenti sejenak. Kemudian wakul summakul, kemudian katakanlah dengan sir, dengan rahasia, a'udzubillahi minasyaitonirrajimi, yaitu saya mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum baca Fatihah. Tapi sir ya, tidak keras dibaca, tidak suara yang keras. Setiap sebelum Fatihah disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tidak keras ya. Ada yang pernah baca keras itu di tembung sana. Yang imam makmumnya bingung. Imamnya nggak tahu kalau di sini wakul sirron gitu. Sumakro, kemudian bacalah al-fatihata, fatihah bitasdidatiha, dengan tasdid-tasdidnya. Wastahid, dan berusahalah fil farqi, dalam membedakan bainad dhodi wa dhai, antara dhod dan dha, fi qiraatika, dalam bacaanmu, fi sholati, di dalam sholat. Fatihah dibaca yang benar dengan tasdidnya. Iyyaka gitu, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bukan gitu ya. Itu enggak ada tasdidnya ya. Kalau nyambung satu napas itu lepas tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya gitu. Satu napas ya. Itu laris untuk anak muda. Ya. Untuk orang muda, kalau lama-lama anak muda nggak mau datang. Makanya kalau datang imamnya lama, yang udah tua-tua gitu,
Imam ini enggak jadilah aku terawih katanya gitu ya. Ya, karena lama. Bacaan doa iftitahnya dibaca. Fatihahnya mendayu-dayu ya. Lama gitu ya. Dibaca yang benar, tasydidnya itu diperhatikan. Makanya kalau yang kayak gitu cemana dia ya? Iya karena butuh, iya karena stain gitu ya. Hilang dia. Wakul dan katakanlah amin ba'da qiraatil Fatihah, sesudah baca Fatihah itu kamu ucapkan amin baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu sunat. Wala tasilhu biqaulika wala dhalin waslan. Wala tasilhu, dan kamu jangan menyambung kata amin biqaulika dengan perkataanmu, wala dhalin amin, yaitu berhenti sebentar, wala dhalin baru amin, bukan wala dhalin amin gitu, kayak gitu ya. Kalau satu napas nyambung itu. Ini dikoreksi sama Imam Ghazali. Jangan kamu sambung, amin itu bukan Fatihah gitu. Jadi ada saktah latifah untuk membedakan antara zikir dan Quran itu. Wajhar bil qiraati, dan baca keras. Maksudnya baca keras itu didengarkan oleh orang lain, itu namanya ijhar, bukan jerit-jerit itu, bukan. Karena sama-sama kerasnya. Bisubhi, dengan membaca fisubhi dalam subuh, wal maghribi dan maghrib, wal isya'i dan isya'. Akni, saya maksudkan, kata Imam Ghazali, fi rakaataini, dalam 2 rakaat, al-ulayaini, yang awal keduanya, illa antakuna makmuman, kecuali kamu menjadi makmum. Jadi sholat sendirian ataupun jadi imam dibaca keras Fatihahnya. Kalau surah ya dibaca keras, tapi kerasnya yang penting didengar orang lain, bukan kenceng kali sampai jerit-jerit gitu, bukan. Illa antakuna makmuman, kalau makmum kamu nggak usah baca. Baca keras itu maksudnya ya. Wajhar bitakmini, dan baca keraslah dengan membaca amin. Waqra, dan bacalah fi subhi, dalam subuh, ba'dal fatihati, sesudah Fatihah, minas suwari, dari surah-surah, at-tiwali, yang panjang-panjang, minal mufassali, dari surah-surah yang mufassal. Mufassal itu yang banyak dipisah dengan bismillah. Karena itu dinamakan mufassal, dari Al-Hujurat dan akhirnya An-Naba, itu mufassal ya. Wa fil maghribi, dan dalam sholat maghrib, min qisarihi, dari pendek-pendeknya mufassal tadi, surah-surah yang pendek. Apalagi siap buka gitu, pendek aja lah gitu ya. Orang mau buka lagi, baca qul ya ayyuhal kafirun aja panjang kali katanya kan gitu ya. Gitu ya. Karena mau makan lagi dia ya. Yang payah kalau buka bersama orangnya 500 orang gitu. Wah, itu payah. Kita pun perasaan mau makan enak, rupanya ngantri nggak dapat. Gitu ya.
Pulanglah cuma dapat minum teh manis terus pulang gitu. Karena biasanya tempat pejabat gitu ya, di wali kota gitu, perasaan hebat kali lah. Rupanya orangnya banyak kali nggak ada pun salam tempelnya. Dikiranya salam tempelnya ada ya, nggak ada. Udah nampak kayak gitu yang pandai-pandai gayanya langsung pulang dia. Ada itu orang-orang yang tahu gayanya itu ya. Ditengok sana kemari. Ada apanya? Nggak ada. Udah pulang aku. Pulang dia gitu ya. Ya. Yang kayak gitu ada. Kawan-kawan kita juga. Udah pulang ikutlah kita. Tapi dia pimpinannya yang kayak gitu. Pimpinan untuk mengetahui ada ini ada itu gitu tahu duluan dia. Itu istilahnya going. Iya, kayak ustadz gitu kadang-kadang enggak. Iya. Wa fi dzuhri dan dalam zuhur wal asri wal isya'i min awsatihi. Zuhur, asar dan isya membaca dari yang sedang-sedangnya mufassal. Mufassal itu yang dipisah dengan bismillah. Kalau Baqarah itu enggak mufassal, panjang-panjang itu ya. Nahwa was-sama'i dzatil buruj. Seumpama was-sama'i dzatul buruj wa ma qarabaha. Dan yang apa-apa yang mendekatinya minas suwari dari surah-surah panjangnya. Wa fi subhi dan dalam subuh fi safari dalam pepergian. Subuh dalam pepergian ini ya. Membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Subuh dalam pepergian. Ini yang dianjurkan ini mufassal ya. Bukan surah Baqarah itu. Kan sekarang imam-imam apa yang sudah kontrakan itu bacanya panjang-panjang surah Baqarah gitu kan, supaya hebat gitu kan. Kalau baca qul ya ayyuhal kafirun nggak dibayar dia. Sama rupanya sama uak katanya kan. Itu dia. Iya. Nah, nanti di sini ada penjelasannya ya, mana yang betul, mana yang ngaji, mana yang tidak. Wala tasil akhir surati bitakbirir ruku'i, dan jangan kamu sambung akhir surah itu dengan takbir ruku. Agak dingin apa kurang apa? Matikan satu. Itu mau hidup dua. Satu apa dua? Hah? Satu aja hidupnya. Nanti kalau udah dekat-dekat baru semua. Ya. Ini mati. Oh ya udah. Kasihan dia mati. Walakin ifsil dan tetapi pisahlah bainahuma bimikdari dengan kadar ukuran subhanallah. Jadi enggak boleh nyambung. Akhir surah dengan takbir ruku' itu berhenti sejenak. Makanya kalau tarawih enggak ada berhentinya nih ya. Langsung Allahu Akbar gitu ya. Sampai yang dengar itu Allahu Akbar sama sami Allah, yang lain enggak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu-gitu aja ya. Iya, di sana enggak kayak gitu. Di Sungai Deli itu. Bagus. Oh iya. Kamu yang jadi imam. Oh enggak laku. Oh. Kamu pakai jubah. Kamu pakai jubah. Terus
pakai lobe putih, surban kamu merah kayak Wahabi gitu, ya. Kamu datang dari samping gitu, gitu ya. Imamnya pun bingung, bah ada imam baru katanya kan. Ini apa saya yang jadi imam apa dia ini katanya kan. Lama-lama kan dia nggak masuk, kamu masuk. Gitu. Kamu doakan aja. Doakan kamu masuk apa doakan dia nggak masuk? Wakun dan adalah fi jami'i qiyamika, jadilah dalam semua berdirimu mutrikon, menunduk qasiron, dengan membatasi nadhoroka, pandanganmu, ala musallaka, atas tempat sholatmu. Jadi sholat itu kamu nengok bawah. Makanya kalau gambarnya sajadah itu macam-macam, enggak bagus juga. Nengok bawah, nengok tempat sujud, mana tahu ada kotor-kotor tempat sujudnya, mana tahu ada lipan gitu ya. Tiba-tiba enggak kau tengok-tengok lipan dia, matok ke jidatmu itu, udah pulang enggak selamat kamu. Ya, jadi tengok bawah itu banyak faedahnya. Tengok apa? Yang pertama ada yang membahayakan atau tidak. Yang kedua tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, itu khusyuk. Padhalika, maka demikian itu ajma'u lihammika, yaitu menunduk itu lebih menghimpun pada angan-anganmu. Wa ajdaru, dan lebih pantas li khuduri qalbika, pada hadirnya hatimu atau khusyukmu. Wa iyyaka, dan takutlah kamu antal tafita yaminan, kamu berpaling ke kanan, wasimalan, dan ke kiri, fi sholatika, dalam sholatmu. Jadi kamu nunduk, kamu jangan nengok kanan nengok kiri gitu ya. Karena ukurannya itu kalau masih tahu orang sampingnya itu enggak khusyuk. Allahu Akbar gitu, kamu sudah datang barusan. Baru datang oge nih misalnya kan. Ya. Dari mana oge ini? Apa dari ngambil ikan enggak dapat katanya kan. Tengok kanan kiri, masih buyung katanya kan. Di hati ya. Buyung lagi baru nyampe katanya kan. Buyung sama oge itu ya. Iya. Itu nama-nama terkenal di dekat Sibolga sana itu ya. Jangan tengok kanan tengok kiri kecuali ada hajat. Kalau keretamu baru ya tengok kanan nggak apa-apa. Kalau nggak ada kawannya ya. Itu ada hajat namanya. Atau orang yang mencurigakan, itu ada hajat. Kalau nggak ada hajat, jangan tengok kanan tengok kiri. Nggak batal tapi makruh. Ukurannya yang menghadap ke kiblat itu dada. Jadi kalau kamu kayak gini, itu nggak batal. Cuma makruh. Ya. Ini lagi, gitu ya. Dan itu nengok lagi. Gitu ya. Tengok sana celingak-celinguk gitu. Kata malaikat, sholat kok celingak-celinguk kok, nggak ada pahalanya kok katanya kan. Tsumma kabbir lirruku'i, kemudian takbirlah kamu untuk rukuk. Warfa, dan angkatlah yadaika, kedua tanganmu. Kama sabako, sebagaimana yang lalu. Ini sudah kamu lakukan, cuma ini menerangkan adabnya saja. Wamudda, dan panjangkanlah at-takbiri, takbir
ilantihair ruku'i, sampai selesainya ruku'. Allahu Akbar gitu ya. Tumadok, kemudian letakkanlah rohataika, dua telapak tanganmu, ala rukbataika, atas dua lututmu, wa asabi'uka mansuratun, sedangkan jari-jarimu adalah lurus. Wansib, dan tegakkanlah rukbataika, dua lututmu. Ruku' itu lututnya tegak gitu ya. Jari-jarinya lurus megang dengkul itu. Wa mudda, dan panjangkanlah dohroka, punggungmu, wa unukoka, dan tengkukmu atau lehermu, wa roksaka, dan kepalamu, mustawiyan, dengan rata, kasofi hatil wahidati, seperti satu papan gitu. Jadi punggungmu sama kepala itu rata, kecuali bongkok lah. Jadi rata itu seperti satu papan. Seandainya dipasang di situ gelas ada airnya, itu nggak jatuh, ya. Bisa. Kenapa? Agak apa? Bertingkah enggak? Wajafi, dan renggangkanlah mirfaqoika, dua sikumu, ala jambaika, atas dua lambung, anjan baika, dari dua lambung. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, adapun perempuan tidak berbuat demikian, yaitu merenggangkan. Bal tadumu, tetapi menghimpun perempuan itu, ba'doha, pada sebagiannya apa tadi, mirfaqoh, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi kalau laki-laki tangannya merenggang, kalau yang perempuan tangannya merapat untuk menutupi yang perlu ditutupi. Kalau laki-laki kan nggak ada yang perlu ditutupi. Padil misalnya rukuknya, apa yang mau ditutupi padil itu ya, ya renggang gini aja. Nah, kalau Halimah misalnya kan ada yang ditutupi gini gitu ya, gitu. Kalau enggak ditengok sama Manik, gitu ya. Misalnya ya, Halimah entah siapa itu. Wakul, dan katakanlah subhana, saya bertasbih dengan maha suci. Rabbi, mensucikan Rabbi, Tuhan saya, al-azimi, yang agung. Itu artinya ya, ai usabbihu subhana, salatan 3 kali. Wa in kunta munfaridan, kalau kamu sendirian, faziyadatu, maka menambah ila sab'in, pada 7, wa isrina, dan 20, artinya 27, hasanun, itu baik. Yang menambah ini si Hasan ya, ini baik ya. Jadi kalau kamu sendirian, ya 3 kali itu aja udah bagus. Kalau kamu sendirian, misalnya panjang-panjang lah. Kalau berjamaah 3 kali udah bagus. Jangan berjamaah kamu bikinlah 27. Tapi yang dalam kitab-kitab fikih itu paling banyak 11 kali itu. Ya, ini Imam Ghazali lain ya. Makanya awal-awalnya kitabnya Imam Ghazali kemudian ditarjih lagi oleh Imam Nawawi menjadi namanya apa? Minhajul apa? Minhajul Thalibin. Sebab minhajul itu banyak ya. Kalau kitabnya Imam Ghazali kayak gini sampai 27 subhanallah al-azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Makmumnya disorong kamu dari belakang. Lama kali Wak katakan. Ya. Malah sekarang cuma dibilang sama imamnya, baca tasbihnya sekali ya Pak, katakan. Supaya tahu ya. Nah, itu pun saya dapat pengalaman dari kawan-kawan
Kok cepat Ustaz? Saya kasih tahu. Tasbihnya sekali ya Bu, gitu. Subhanallah Rabbiyal Azim. Dulu Rabbiyal A'la. Gitu aja ya. Ya. Yang ekstrim lagi nggak usah pakai tasbih ya Bu, misalnya. Ini gitu aja ya. Ya sah saja, ada tumak ninanya sah karena ini sunat. Tapi ya macam mana modelnya kayak gitu itu. Seperti tarawih 23 kok cuma 7 menit gitu ya. Kalau di sini lama, tempat kamu berapa menit? Setengah 10 itu umum ya. Ada yang sampai jam 12 ya langsung sahur. Ada ya, di pesantren gitu tarawihnya sampai jam 12. Sahur terus tidur terus. Enggak capek-capek. Marfa' ra'saka, kemudian angkat kepalamu hatta tadila qa'iman, sehingga kamu tegak dengan berdiri. Warfa' yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu qailan, dengan mengucapkan sami Allahu, semoga Allah menerima, liman hamidahu, pada orang yang memujinya. Di sami'a itu artinya semoga Allah menerima gitu ya. Bukan semoga Allah mendengarkan gitu. Itu ketika Sayyidina Abu Bakar ketinggalan sholat tapi masih dapat ruku, kemudian imamnya Rasulullah Abu Bakar baru datang, masih dapat rukuknya. Alhamdulillah katanya kan. Jibril datang, sami Allah liman hamidah. Terus itulah kamu pakai ya, kata Nabi. Itu ya. Kok lain ini ya, itulah ceritanya itu ya. Ceritanya Abu Bakar sampai jadi bacaan. Kalau cerita kamu bukan jadi bacaan, jadi jelek-jelekan. Ya. Fa idza stawaita qa'iman, kalau kamu sudah tegak dengan berdiri, faqul, maka katakanlah Rabbana maha, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagi Allah, bagimu pujian, mul'us samawati, mil'us samawati, yang memenuhi langit-langit, wa mil'ul ardi, dan memenuhi bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi apa saja yang kau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, sesudah samawat. Wa in kunta fi faridati subhi, kalau kamu dalam fardu subuh, faqra al-kunuta, maka bacalah kunut. Fi raqatis saniyati, dalam rakaat yang kedua. Fi i'tidalika, dalam i'tidalmu. Minar ruku'i, dari ruku. Jadi kamu disuruh kunut sama Imam Ghazali ya. Berarti maksudnya kamu jangan wahabi gitulah kira-kira ya. Karena wahabi tak kunut ya. Disuruh kunut sama Imam Ghazali, sama dengan jangan wahabi kamu gitu ya. Kunut. Kunut itu artinya doa. Maka kunut itu doa yang mencakup doa dan sana ya. Makanya misalnya mau pendek kali, Allah maghfir ya ghafur, itu udah jadi. Allah maghfir ya ghafur, Allahu akbar, katanya kan. Udah jadi ya. Tapi kok bikinlah sama jamaah ya. Kamu anak sekret, kamu tahu, kasih tahu ya, kunut cuma kayak gitu aja ya. Iya, karena kita udah ngantuk kali ini gitu kan. Fatin bahimamnya katanya kan. Jadi kunut itu maka yang afdal kunutnya Nabi, Allahumma hdini fiman hadait itu, wa barik li fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa.
Fa innaka taqdi itu namanya sana. Ya. Makanya sana itu tidak perlu diamini karena bukan doa. Gitu ya. Sana baca sendiri-sendiri karena dia bukan doa, baca secara sirri. Ini nggak pada tahu yang merengkel kali yang dari timur barat atau timur tengah itu. Ya, merengkel namanya ya. Kitab-kitab itu menerangkan kayak gitu ya. Wa amal makmumu fa in sami'a kunutal imami amanna jahara wa sarakahu sirron fis sanai. Ya. Wa sarakahu sirron fis sanai itu artinya bahasa Indonesianya dan menyertai imam dalam keadaan sirri di dalam sana bukan dalam kunut. Itu semua kitab fikih Syafi'i kayak gitu, Wajuri semua kayak gitu ya. Tapi masih ada imam-imam yang dibaca keras semua. Memang ada berhenti sebentar tapi keras juga. Yang di Iya, ukuran kitab ukurannya ya, bukan Syria. Jadi ke situ dia ya. Ukurannya kitab misalnya Bajuri itu dibaca oleh orang Mesir umumnya menggunakan kitab Bajuri. Kalau I'anah dibaca umumnya oleh orang Yaman ya. Semua mengatakan wasyarakahu sirron fis sanai. Dalam kitab Bajuri yang ada kitabnya, tengok yang enggak ada enggak usah. Ya, juz 1 halaman 164. Nah, itu ya. Makanya ngikut kitab. Jangan itu pernah sholat di kutub selatan misalnya ya. Misalnya kayak gitu ya. Saya pernah puasa di Maghribi ya. Sampai 17 jam. Saya cobalah di sini katanya kan. Ya nggak bisa. Di sini aja kalau bisa asar buka. Kalau bisa ya. Pulang ngaji langsung nyosor gitu ya. Kalau bisa ya. Kunut ya, itu tadi kunut ya. Karena ini masalah-masalah yang kalau nggak kunut itu bukan masalah ijma ya. Jadi boleh kunut boleh tidak. Tapi Imam Ghazali mengatakan, ingat-ingat, Imam Ghazali mengatakan farqro al kunuta. Kamu ikut siapa gitu ya. Ikut Imam Ghazali ya Syafi'i adalah baca kunut. Kunut subuh namanya sunat ab'ad menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kunut nazilah itu sunat saja, bukan sunat ab'ad. Artinya kalau ketinggalan tidak diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya ya. Ini kan ramai kunut nazilah kalau disuruh COVID-19. Yang nyuruh si COVID itu. Ya. Kamu kunut nazilah kan? Disuruh siapa? COVID. Ya. Dah kunut ya. Kalau mau pendek, Allahumma firli ya ghafur, Allahu akbar, gitu aja gitu. Wah, kok cepat katanya. Buat yang tidak kunut, ini baru paten ini gitu ya. Kan nggak kunut diam aja, tangannya dilepas gitu aja ya.
Allahumma ighfirli ya Ghafur. Allahu Akbar. Wah, ini Wahabi tidak, NU tidak nih katanya. Kata orang itu ya, taunya kalau orang NU lo mahdini mati hidup itulah dia katanya kan. Ini dibikin baru, semua pendek-pendek. Ya. Sumasjud kemudian kamu sujud, mukabbiron dengan bertakbir, ghairu rafi al-yadaini tanpa mengangkat kedua tangan. Wada' awalan dan letakkanlah duluan terlebih dahulu alal ardi atas tanah, rukbataika dua lututmu, summa yadaika kemudian kedua tanganmu, summa jabhataka kemudian dahimu, jidatmu, maksufatan dengan terbuka, wadu'an faka dan letakkanlah hidungmu ma'al jabhati serta dahi atau jidat, wajafi dan renggangkanlah mirfaqaika kedua siku-sikumu, anjan baika dari lambungmu, wa akil dan ngangkatlah kamu batnaka perutmu, anfakhidaika dari kedua apa namanya ini apa paha ya. Oh siapa langsung tahu paha siapa? Manik ya. Taunya bahasa Arab paha dia. Wal Asan aja nggak biasa ketawa dia. Karena nggak tidur dia, biasanya udah tidur itu. Wal mar'atu la taf'alu kadzalika, adapun orang perempuan tidak berbuat demikian tadi, seperti yang sudah diterangkan tadi ya. Kalau sujud diletakkan di tanah, makanya seperti ini lebih bagus. Untuk sujud saja, jangan duduk lama-lama nanti masuk angin gitu ya. Ya, supaya menjadi saksi nanti di akhirat, diletakkan di tanah. Nggak ada di sini wadu awalan alas sajadati gitu, nggak ada. Alal ardi, ke tanah ya. Wah gosok-gosokkan gitu kan. Itu nggak ada ya. Wah gosok-gosokkan itu nggak ada. Entah di mana kitabnya itu. Kitab apa itu? Apa namanya? Syiah, kitab Syiah. Wadu' yadaika dan letakkan kedua tanganmu alal ardi ke atas bumi lagi, ke tanah, hadwa mangkabaika, untuk melurusi lurus atau sejajar dengan kedua pundakmu. Jadi sujud itu kamu buka apa jidatmu ya, jangan sok-sokan kayak khotib-khotib baru itu begini dia karena pecinya pantasnya itu begini. Itu dia ya. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Waktu sujud pun gini juga. Ya nggak bisa ini ditutupi sampai sini, sampai ini. Pakai jas alma mater pula itu. Ya. Wah. Jangan nampak kali ya. Kalau salah kayak gitu, jas alma maternya itu ya yang bikin rusak semuanya. Hanya memakai jas alma mater itu hati-hati ya. Kamu manik pakai jas Win misalnya, terus kayak gitu. Oh ajaran Win itu kayak gitu ya, katanya gitu dia, kata orang itu ya. Padahal enggak, itu karena kesilapanmu gitu ya. Itu. Wala tafrus dan jangan membuat tikar dhiro'aika kedua dhirokmu, hastamu alal ardi di atas bumi. Kamu tutupkan ke bumi terus di atasnya gitu kamu apa
sujud di atasnya dhira itu enggak boleh. Waqul dan katakanlah subhana rabbiyal a'la salasan, yaitu saya memuji Tuhan saya yang maha tinggi. Jadi kalau apa namanya ruku azim, tapi kalau sujud itu a'la, maka sujud itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Au sab'an au asron, 7 ataupun 10. In kunta munfaridan, jika kamu sendirian. Ya, kalau enggak sendirian ya 3 saja gitu ya. Jadi imam. Kadang-kadang sujud pula yang lama-lama itu yang akhir, entah apa yang dibaca. Semua akhirnya ngikut. Pokoknya sujud yang terakhir itu hampir 15 menit gitu. Yang ngantuk ya tidur lah. Jam 2 belum tidur gitu ya. Langsung lah geper gitu aja dia. Itu potongan ngantuk gitu ya. Sumarfa ra'saka minas sujudi, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud, mukabbiron dengan bertakbir, hatta ta'tadila jalisan, kemudian kamu tegak dengan duduk, wajlis dan duduklah ala rijlikal yumna, ini namanya duduk iftiras, atas kakimu yang yusra yang kiri. Wansib dan menegakkan kamu kodamaka, kakimu ya, telapak kakimu al-yumna yang kanan. Wadok dan letakkan yadaika kedua tanganmu ala fakhidaika atas dua pahakmu, wal asobi uman suratun, sedangkan jari-jari itu adalah lurus. Wakul dan katakanlah Robbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, warhamni dan diberikan rahmat yang luas kepada saya, warzukni diberikan rezeki saya yang luas, wahdini tunjukkan saya ke jalan yang lurus, wajburni dan tempellah kesalahan-kesalahan saya, wa'afini dan sembuhkanlah dari segala penyakit saya, wa'fu anni dan ampunilah saya. Ya, itu artinya kalau kamu kan tahu Arabnya saja di luar kepala. Gitu ya, nggak tahu artinya cantik kali kayak gitu ya. Kalau kamu tahu artinya seperti yang tadi itu, pelan-pelan. Wa'fu anni, sumasjud satsatan saniatan, kemudian kamu sujud dengan sujud yang kedua, kadzalika demikian awal ula, sujudnya sama. Tumak tadil, kemudian i'tidallah jalisan, tegak kamu dengan duduk, lil istirahati dengan istirahat, fi kulli raqatin pada setiap rakaat, wala tasyahuda akibaha dan tidak duduk tasahud sesudahnya. Tsumma taqumu, kemudian kamu duduk, kemudian kamu berdiri, wa tad'ul yadaini alal ardi, meletakkan kedua tangan di atas tanah, wala tuqaddim dan jangan kamu dahulukan ihdai rijlaika, salah satu antara kedua kakimu, fi halatil irtifai, dalam keadaan bangun, samakan aja. Wabtadi dan mulailah bitakbiratil irtifai dengan takbir naik, indal kurbi ketika dekat, min haddi jalsatil istirahati dari batas-batas duduk istirahat. Wa muddaha dan panjangkanlah ilantisofi irtifaika pada separuhnya bangunmu, ila qiyamika pada berdirimu. Wal takun dan jadikanlah hadhil jalsatu, ini duduk, jalsatan khafifatan, duduk yang ringan, muhtatifatan yang cepat. Duduk istirahat itu sunat ya. Wasolli dan sholatlah ar-raqatah tsaniyah,
Yang rakaat yang kedua kal ula sama dengan yang pertama. Makanya rakaat itu kalau yang pertama itu kepalanya. Sehingga kalau misalnya waktunya tinggal dikit dapat satu rakaat yang pertama itu sudah dikira dapat waktunya. Duhur misalnya kamu udah tinggal sedikit waktunya dapat satu rakaat saja, udah dikira duhur ya, walaupun ada dosanya ya, kecuali kamu nolong orang sakit gitu. Karena yang tiga itu ikut yang pertama, karena rakaat yang kedua kan sama dengan yang pertama, beda apa enggak? Sama kan, sujudnya 2 kali juga gitu. Wa'id dan ulangilah at-ta'awudha, membaca a'udzubillah fil ibtida'i dalam mulailah berdiri. Rakaat pertama kan mulai Fatihah, yang baca a'udzubillah dulu. Sumajlis kemudian duduklah fi rakaatis tsaniyati pada rakaat yang kedua li tasahudil awal, pada tasahud awal. Wadhu dan letakkannya al-yadal yumna, tangan yang kanan fi julusit tasyahudi, dalam duduk tasahud, alal fakhidil yumna, atas paha yang kanan, makbudotan asobi'i, makbudotal asobi'i, dengan menggenggam jari-jari, ilal musabbihata, kecuali jari telunjuk, wal ibhama, dan ibu jari, watursiluhuma, maka kamu melepaskan keduanya, wansur dan bangunkanlah atau tunjukkanlah, musabbihatan jari telunjuk, yumnaka yang kirimu, inda qaulika ketika perkataanmu, ilallah, asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. La inda qaulika, bukan ketika perkataanmu la ilaha. Jadi kamu letakkanlah mulai tasyahud itu tanganmu menggenggam gini, kecuali yang ini. Menggenggam ini, nanti kalau asyhadu alla ilaha illallah ini tinggal gini, ini genggam gitu ya. Ini berdiri gini ya, nggak usah digerak-gerakkan makro, gini-gini, kayak ular mau cari makanan itu, ya. Tapi biasanya nggak ada senggang waktunya itu. Itu dia ya. Gitu ya. Ya kalau nggak ngaji ikut-ikutan aja ya cuman. Wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha. Jangan gerak-gerakkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kamu gerak-gerakkan itu makruh. Kamu mazhab Syafi'i kamu ikutkan. Gitu. Tengok lagi. Oh, bukan ke atas rupanya. Ini deh. Niru pula kau ya. Ngaji ya. Badok al-yadal yusra, letakkan tangan kiri mansuratan asobi'i dengan lurus jari-jarinya alal fahidil yusra, atas paha yang kiri. Kalau tangan ini yang kiri biasa kayak gini, tapi tangan yang kanan menggenggam jari yang 3, terus jari telunjuk ini katakan musabbaha. Musabbaha itu karena ini yang sering untuk dibaca tasbih. Baca tasbih pakai ini kan? Nggak ada baca tasbih pakai ini. Nggak ada. Makanya ini dikatakan musabbahah. Terus bahasa Arab yang lain sababah. Sababah itu karena kalau orang maki itu nunjuk. Gitu ya. Ba gitu ya, nunjuk gitu ya, babibu misalnya ya, gitu ya. Jadi nunjuk gini, makanya itu sababah. Sabbaya subbu, sabba itu artinya memaki ya. Memaki itu bahasa Arabnya madani. Makanya kata Gus Dur hotel kok madani gitu. Hotel kok maki katanya kan.
Ya, gitu ya. Wajlis ala rijlikal yusra, duduklah atas kakimu yang kiri fi hadat tasahudi kama bainas sajdataini, sebagaimana antara dua sujud, wa fi tasaddudil akhiri, dalam tasawuf akhir, mutawarrikan dengan duduk tawarruk. Semua duduk dalam sholat itu namanya duduk iftirosh, kecuali yang terakhir tasawuf akhir namanya tawarruk, ya. Semua duduk dalam sholat itu namanya apa tadi? Iftirosh, ya. Kalau yang duduk terakhir yang bokongnya udah diletakkan ke tanah itu namanya tawarruk. Nggak ada bahasanya tawarruku, ya tawarruk itu aja namanya. Wastakmil ad-doa, dan sempurnakanlah doa al-ma'rufah yang diketahui, al-maksuro yang diajarkan dari Nabi. Ba'da sholati ala Nabi, sesudah baca sholawat atas Nabi. Yaitu, ya kalau doa yang terakhir, ya Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, ya, min adzabil qabri, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahyaya, wa min fitnatil masihid dajjal, itu ya. Kamu jarang baca itu. Kalau innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Kadang-kadang salam pertama aja, orang ini rukun aja kok katanya. Ya. Makanya kalau sudah salam pertama kentut dut, nggak usah dilanjutkan yang kedua, batal semua. Kalau misalnya udah nggak tahan ini ya, habis sahur banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, ya udahlah nggak usah lanjut gini. Kalau dilanjutkan batal. Kalau udah gini aja, lu kok satu aja, nggak tahu ilmu kau katanya gitu ya. Nggak tahu ilmu kau katanya. Macam mana rupanya? Oh, ngaji lah katanya. Di mana ngajinya? Bidayatul hidayah gitu ya. Gitu ya. Ngajinya itu aja jawabannya. Wajlis, dan duduklah fihi, dalam tahiyat akhir, ala warikikal aisari, atas bokong kamu yang kiri. Wadok, dan letakkanlah rijlakal yusro, kakimu yang kiri, khorijatan, dengan keluar, min tahtika, dari bawahmu. Wansib, dan tegakkanlah al-qodamal yumna, telapak kaki yang kanan. Sumakul, kemudian katakanlah ba'dal faroghi, sesudah selesai doa tasahud tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanda kutip, kasih tanda kutip itu ya. Marrota, ini dua kali, minal janibaini, dari kanan dan kiri, ya. Wal tafid, dan berpaling. Yang payah kalau sakit lehernya gitu. Assalamualaikum gitu. Cuma nengok sana. Enggak, kau tengok aku ya, sakit leherku gitu kan. Ya. Tidurnya sakit lehernya. Berpaling bihaitsu yura, sekiranya bisa diketahui, bayadu khuddaika, putih-putihnya atau bentuknya dua pipimu, minjani baika, dari dua sampingmu. Ukurannya itu dia ya. Udah ditengok pipimu ya, itu berarti sudah benar gitu. One way, dan ini sunat juga. Niat al-khuruja minas sholati, kalau sudah itu sunat niat keluar daripada sholat. Wanwis salama, dan kamu berniat salam, alaman ala jambaika, atas orang yang di sampingmu, minal malaikati, daripada malaikat, wal muslimina, dan orang-orang muslim. Muslimin itu dari jin atau manusia gitu ya. Jin pun kamu salami itu.
Wa hadhihi hay'atu sholatil munfaridi. Ini adalah keadaan sholat orang yang sendirian. Jadi kamu niat saja ya. Salamnya bunyi, tapi niatnya salam sama orang itu gitu ya. Orang itu nanti jawabnya juga niat. Jadi salam yang nggak perlu dijawab, cuma dalam niat saja itu salam dalam sholat. Kalau itu kamu pakai hadis yang salam saja, kalau wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi asana minha, kalau kamu dibikin penghormatan salam, kamu jawab Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hancurlah. Semua rame baca salam. Wa imadus sholat ini penting. Dan saka guru, tiangnya sholat, soko guru kalau bahasa Jawa. Khusu, al-khusu'u, yaitu khusu'. Wa khudurul qalbi, dan hadirnya hati. Ma'al qiraati, serta membaca. Wa dzikri, dan berzikir, bitafahumi, dengan memahami. Jadi kamu kalau sholat tidak ada khusyuk berarti nggak ada tiangnya lah, roboh. Rumah yang nggak ada tiangnya ya roboh. Kena angin sedikit aja roboh. Tidak paham kamu ya roboh. Tidak paham bacaanmu. Sirotol, jalan tol katanya kan, misalnya ya, nggak ngerti kamu ya. Makanya apal-apal dulu sebelum pulang kampung ya. Nanti kamu ngaji Bidalatul Hidayah ditanya, Del katanya, apa artinya misalnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di kitab ada itu Wak katakan. Pinternya jawabnya bukan nggak bisa. Di kitab itu ada Wak. Kitab saya tinggal di Medan. Itu diplomasi namanya. Saya telepon dulu sama kawanku yang di Medan. Tinggal Bang Ardi. Bang, apa itu bacaan artinya? Gitu. Oh, kitabku jawab katanya kan. Gitu. Makanya dihafal dulu ya. Kadang-kadang kalau udah mau pulang itu nggak ikat apa-apa ya. Yang ingat yang di kampung, muka-muka yang di kampung tuh, yang akan menerima atau menolak. Gitu ya. Qala al-Hasanul Bisri, Hasan Bisri seorang tabi'i yang hebat, muridnya Imam Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala, kullu sholatin, setiap sholat la yakhduru, yang tidak hadir fiha padanya al-qalbu, hati, fahiyya ilal uqubati asra'u, maka ia pada siksa itu disegerakan lebih cepat. Makanya kamu sholat khusyuk ya. Kalau nggak khusyuk istighfar yang banyak-banyak. Makanya baca astagfirullah itu sesudah sholat untuk menutupi sholat-sholat banyak kekurangannya itu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Tadi sholat saya ada yang ingat-ingat apa makanan misalnya ya. Misalnya itu minta ampun kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba Allah, la yusalliya, benar-benar sholat. As-sholata, dengan sholat. Fala yuktabu lahu, maka tidak ditulis padanya minha darinya sudusuha, seperenamnya.
wala usyuruha, dan tidak juga 1/10-nya. Wa inama yuktabu, dan hanya saja ditulis lil abdi dari hamba itu, min sholatihi dari sholatnya, biqadri ma aqala, dengan kadar apa yang ia angan-angankan, minha dari sholat, apa yang ia tahu dari sholat itu. Jadi tidak ditulis 1/6-nya atau 1/10-nya, enggak. Kalau memang dia tidak khusyuk, enggak ngerti, enggak paham maknanya. Makanya doa itu pun harus paham maknanya. Makanya kalau dikasih doa, kalau enggak tahu tanyakan. Jangan-jangan doanya maki kamu. Ya. Dikasih doa bahasa Arab, kamu enggak tahu bahasa Arab. Ya. Tanya sama yang tahu, Pak, ini apa Pak artinya gitu. Kalau yang tahu ketawa dia. Bagus ini, kamu enggak usah amalkan itu. Ini maki-maki kamu nih. Gitu. Ada yang dibilang kayak gitu karena orang yang kamu suruh mengartikan itu kepingin doa itu terus dijelek-jelekkan. Enggak usah kau baca ini, bikin datang setan itu katanya kan. Biar sama saya aja saya simpan gitu ya. Namanya orang licik, ya. Orang licik itu kayak gitu. Hanya kamu tengok potongannya orangnya itu licik apa enggak gitu ya. Gitu. Orang itu nampak gaya potongannya licik apa enggak gitu. Dalam penampilannya segala macam itu nampak. Adabul imamati, adab menjadi imam wal qudwati, dan menjadi makmum. Imamah itu artinya menjadi pimpinan juga imamah, menjadi imam juga imamah. Ian bagi sayugyanya lil imami, bagi imam, ayu khaffifa, mencepatkan as-sholata pada sholat. Makanya kalau jadi imam itu mencepatkan sholat. Bacanya pun tahulah ya, yang pendek-pendek saja. Tapi itu yang nggak laku di sini. Yang sekarang ini panjang-panjang. Karena pahamnya kalau panjang itu udah paten kali gitu ya. Makanya imam-imam muda yang sudah ditempa itu surahnya panjang-panjang. Kalau ya ayyuhal kafirun, oh nggak hafal katanya kan. Padahal itu ini yang disuruh, mencepatkan kalau jadi imam. Apa ada dalilnya? Oh, dalil aja yang kau tanya. Oh, ini dalilnya. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu jadi berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun itu. Termasuk al-muksirina, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ma shallaitu khalfa ahadin, saya tidak sholat di belakang seseorang, sholatan yang dalam satu sholat pada satu sholat. Akhaffa, yang lebih ringan, wala atamma, dan tidak lebih sempurna, min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau sholat jadi imam pendek tapi sempurna gitu. Beda ya. Sempurna bacaannya, pendek pun orang senang, gak lama-lama. Karena dalam jamaah itu ada yang tua, ada yang hamil tua gitu ya. Ada yang mau pulang belum makan,
ada yang mau nerima duit, ini tambah mau cepat aja itu ya. Mau dapat tunjangan sholat kok kamu bikin lama-lama gitu ya. Pendek aja. Ini sekarang terbalik. Kalau sekarang yang panjang-panjang yang dihobikan, jamaah pun ikut seliranya jamaah. Iya kan Sid? Iya gitu ya. Giliran Ustadz Ridwan baca pendek katanya nggak hafal katanya kan. Iya. Maka yang panjang-panjang itu nggak baca, nggak ngaji bidayatul hidayah gitu ya. Ini aja diingat-ingat yang bagi lil imami ayu khafifas sholata. Ya 5 kata saja. Kok pendek? Imam Ghazali mengatakan kayak gitu. Kenapa kamu panjang? Kalau panjang menunjukkan kalau kita hafal. Kalau nggak panjang, dikiranya kita nggak hafal, gitu. Belum tentu. Kalau yang panjang, pernah sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat pintar itu ahli hukum. Sholat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua surah An-Nisa habis. Pulang jamaahnya protes sama Rasulullah, ya. Apa istilah sekarangnya, demon. Ya Rasul, saya ini baru pulang sholat Isya katanya. Ya ada masalah. Itu Mu'adz itu panjang kali ayatnya katanya kan. Jadi kami ada yang di rumah ada urusan-urusan terbengkalai semua katanya kan. Oh gitu ya katanya kan gitu. Dipanggil Mu'adz. Panggil sama Rasulullah. Terus dalam hadis itu, aturidu an takuna fattanan, apa kamu akan menjadi orang ahli fitnah katanya. Itu ya. Terus keluar hadis, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau sholat kamu sama orang banyak, kamu ringankan, kamu cepatkan, gitu ya. Ini saya udah jamin lah ini 95%. Imam-imam yang jadi imam panjang kalau sholat sendirian pendek itu. Iya apa enggak? Iya. Iya Ustadz Mursid, Rosid. Iya kan? Iya. Enggak tahu. Kamu sosok khusyuk. Ya. Saya udah tanya. Ya. Kamu kalau sholat sendirian lama? Enggak Ustadz, biasa. Gitu ya. Berarti itu kan supaya diketahui sama pengurus kenaziran, supaya jamaah tahu kalau dia baca panjang, sehingga apanya panjang amplopnya, ya begitu. Tapi nggak diucapkan itu ya. Memang kayak begitu itu zaman akhir ya. Coba kalau nggak percaya, kau tanya lah sama yang panjang-panjang itu. Ya, nanti kadang-kadang malah nggak baca surah pula itu. Itu. Maka ini kebalikannya. Wala yukabbiru malam yafruh al muadzinu minal iqamat. Kamu jangan takbir. Imam itu nggak boleh takbir selagi muadzin belum selesai dari qomat. Jangan sentimen sama orang yang qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu saja. Imam pun langsung Allahu Akbar katanya kan.
Sentimen kali sama yang qomat nih gitu. Wa malam tastawi, dan selagi tidak lurus as-sufufu soft baris-barisnya. Jadi di imam itu yang meluruskan. Makanya sawu sufufakum. Rapikan softnya. Itu nampak perutnya. Kan ya. Betuli gitu ya. Tengok lagi itu kok celananya pisaknya pendek. Nanti kalau dari belakang nampak pantat katanya kan gitu. Barulah pulang dia. Cerewet kali imamnya katanya. Ya. Itu tugasnya imam. Cobalah kamu yang ada yang kayak gitu. Asik. Allahu Akbar. Pantat lagi gitu. Ya. Selasa sinilah. Oh itu ya, di Palestina. Ya itu kan sudah ada apanya, sudah ada jadwal-jadwalnya. Maka imam yang berkuasa di situ, namanya imam, berkuasa lah di situ. Imam itu pemimpin gitu ya. Jadi makanya tempo hari adalah orang Qori Medan mau kepingin jadi muadzin di Masjid Istiqlal. Udah minta izin sama cleaning service. Ya. Diizinkan. Ketika masuk waktu datang dia. Tuk, imamnya datang. Oh, belum masuk waktu katanya kan gitu. Oh, muadzinnya ini ya, muadzinnya datang. Oh, belum masuk waktu, sebentar lagi katanya kan. Begitu balik duduk, udah masuk waktu, dia masuk. Muadzin itu di situ dia ditugaskan tidak boleh sembarang orang azan. Muadzin Istiqlal ya, bukan Masjid Tembung. Itu ya. Jadi akhirnya yang kepingin kali ini saya suruh nanya sama kan, nasihati itu. Kan malu aja sebenarnya. Kenapa kau maksa kali jadi imam? Saya kepingin supaya selama hidup saya pernah azan di Masjid Istiqlal katanya, yang bersejarah katanya kan. Tahu aku kayak gitu, bikin malu kau katanya kan gitu. Itu makanya dijaga kayak gitu, walaupun suaranya kayak Muammar gitu. Nggak usah lah kayak gitu kali ya, karena situ sudah ada muazzim rawatibnya gitu. Malu kan? Nah, jadi harus tahu kayak gitu. Apalagi saya tengok muadzinnya itu hafal Quran, suaranya lebih cantik lagi. Saya tanya sama yang lain, kapasitasnya muadzin sini hafal Quran dan kemudian suaranya bagus. Ditanya pula yang dari Medan, pas di Bandung yang masjid dakwah itu, pusat dakwah Bandung Muhammadiyah, Ustadz, honor khutbah Jumat di sini berapa katanya? Alhamdulillah sampai sekarang ini 1,5 juta katanya kan, itu ya, belum naik katanya kan gitu. Wah, kalau begitu saya bisa lah daftar di sini katanya kan. Dia hitung-hitungnya nggak usah kerja ini, 4 kali sudah 1 juta.
terus dijawab, yang menjadi khotib di sini yang mempunyai nama seperti ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah gitu. Oh nggak jadilah kalau kayak gitu. Belum ada apa aku katanya kan. Dimarahi lagi sama kawannya. Kau pun nggak punya malu katanya kan. Honor pun kau tanyakan katanya kan. Ya. Makanya ini saya kasih tahu supaya jangan kayak gitu kau. Supaya ditengok-tengok. Orang Medan ini aneh-aneh. Ya. Sehingga itu terjadi kayak gitu. Itu ustadz semua. Ustadz sudah tingkat Medan lah. Kehebatannya itu sudah ceramahnya udah tingkat Medan. Luar biasa ya. Marahi janganlah kayak gitu wak katanya kan. Bikin malu kawan katanya. Penasaran aku katanya kan. Ya. Hitung-hitungannya kalau udah 4 kali nggak usah kerja aku katanya kan. Cari masjid yang 1,5 juta, 1,5 juta ya. Udah berapa itu? 6 ya. 4 kali 2 kali berapa? 3. 4 kalau 5 kali tambah lagi kan. Nah, hitung-hitungannya itu ditunjukkan sama orang Bandung. Kayak gini rupanya orang Medan nih, kira-kira gitu ya. Mungkin malu ya. Makanya jangan kayak gitu kali ya. Ya 2 kali lagi insya Allah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.